Berarti ada kejadian seperti ini, perasaan jenengan gimana, Gus? Alhamdulillah. 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 Baik-baik saja. Demi Allah. Profesinya saya sebenarnya ya yang paling benar ya saya ini adalah pemulung. Jangan ketika membuat karya panjenengan semuanya membuat channel YouTube begitu lalu panjenengan itu menjelek-jelekkan orang lain kayak gitu. Jangan. Karena santet yang lebih berbahaya sekarang ini santetnya ya media sosial, opini. Iya, opini itu sangat luar biasa sekali nanti dampaknya begitu. Dampaknya akan sangat luar biasa sekali. Makanya kita harus sebagai warga negara yang cerdas harus benar-benar pintar di dalam bermedia sosial. Ini saran Gus, maksudnya buat para YouTuber pemula. Ya, saran buat YouTuber pemula kira-kira bagaimana kan ini yang terkenal sampai saat ini yang saya kenal itu kan subscribe-nya Gus panjenengan kan sampai 1 juta berapa itu ya. Nah, maksud saya untuk saran aja untuk para YouTuber pemula bagaimana sistemnya atau mungkin teorinya bagaimana. Ketika panjenengan berkarya, yang terpenting yang pertama lakukan pekerjaan itu dengan penuh keikhlasan. Ketika panjenengan melakukan sesuatu hal dengan penuh keikhlasan, pasti nanti akan ada jalannya. Amin. Pasti nanti akan ada jalannya. Karena apa? Karena kita hidup ini semuanya manut kersane Gusti Allah. Kalau kita dikersakne Gusti Allah jadi guru ya kita jadi guru. Kalau dikersakne Gusti Allah kita itu jadi kuli ya kita jadi kuli. Kalau dikersakne Gusti Allah kita itu jadi santri ya jadi santri. Kalau dikersakne Gusti Allah kita itu jadi kiai ya jadi kiai. Kalau memang jadi dukun ya kita benar-benar jadi dukun itu. Ya terpenting lakukan semua hal itu dengan penuh kesungguhan. Jangan sampai melakukan sesuatu hal itu hanya karena uang gitu. Jangan hanya karena ketenaran itu. Jadi ini kalau pengen tahu dari jenengan kan dengar-dengar dulu pernah mondok di Condromowo. Iya. Oh, memang bener dulunya di Condromowo gitu ya? Oke. Dan sebenarnya yang pertama itu saya ikut Abah Syuti Al-Ghazali. Saya nderek sama Abah Syuti Al-Ghazali, beliau ada ketua khos dari Pagar Nusa di Cepu, Jawa Tengah. Saya dulu pernah nderek di sana. Condromowo kan di Ngawi ya? Iya. Ngawi. Dan yang jelas ketika kita melakukan sesuatu hal itu lakukan dengan penuh kesungguhan. Kalau semuanya jadi dukun ya benar-benar jadi dukun, bukan ngedukun atau senang dipanggil dukun, ini beda. Orang kaya seneng dipanggil kaya sama sok kaya itu berbeda. Kalau jenengan ini menurut jenengan apa Gus? Apa? Jenengan ini spiritual atau memang ngobatin? Kalau saya itu pemulung rongsok. Enggak. Loh ini serius? Itu kan dulu. Iya sekarang sama aja, sekarang juga mulung rongsok sama gitu. Enggak, maksud saya kan. Masa sih? Sampai orang orang sakit. Maksud saya ini kan tadi kan ngomongin kalau mau jadi dukun ya jadi dukun. Iya. Serius enggak, maksudnya posisinya itu memang kok sampai ada santri terus sampai ini tadi kan saya dengar dari warung ini yang berobat itu sampai dari Malaysia, siap. dari Singapura. Nah, itu kan berarti kan jenengan kan pasti beda dengan kita-kita yang seperti ini ya, itu loh Gus, maksud saya kan seperti itu. Iya, sebenarnya Kang ya. Semua manusia itu sama. Enggak ada manusia itu yang berbeda. Orang yang sakti itu enggak ada, orang yang hebat itu enggak ada. Yang sakti itu hanya Allah, yang hebat itu hanya Allah. Kabeh menungso, semua manusia itu sama. Kita adalah hamba. Makhluknya Gusti Allah. Kita itu adalah seorang hamba. Hamba itu bisanya apa? Bisanya ya berdoa. Jadi ketika ada orang yang datang minta didoakan, ya kita doakan gitu. Untuk yang selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Contoh ketika ada orang yang datang, terus kita doakan. Doa sendiri itu ada 3. Ada doa dengan ucapan, ada doa dengan tindakan, ada juga doa dengan barang. Ini yang perlu untuk dipahami. Ketika kita berdoa untuk saudara kita, ketika kita mendoakan saudara kita baik, sejatinya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Tadi jenengan tanya, ayo tentang apa sama itu profesinya apa gitu ya. Profesinya saya sebenarnya yang paling benar ya saya ini adalah pemulung atau wah tenan. Tapi ya toh. Nih nanti dulu tak jelas. Ini kalau nggak dijelaskan ya nggak ngerti. Gimana? Kan sampean petani. Sampean seorang petani atau sampean seorang tukang rosok. Terus tiba-tiba ada orang yang datang ke panjenengan terus minta didoakan. Apakah jenengan tidak mendoakan orang itu? Ya, mendoakan. Nah, mendoakan. Lah, ketika banyak orang yang datang satu persatu terus makin lama makin ramai mendoakan jenengan, terus bagaimana? Terus disediakan tempatnya, kayak izin tempatnya dari Kemenkumham ada.
izin prakteknya dari dinas kesehatan Ya, saya ada. tadi juga sudah lihat izin-izinnya itu sudah Iya. lihat semua dikasih tahu. Loh, berarti ini kan menurut asumsi saya ya menurut saya Iya. berarti sudah izin dari Kemenkumham. Iya, iya. Berarti kan ini sah. Berarti ini kan resmi loh guys. Iya, iya. Berarti kan istilahnya ini juga nggak menyalahi aturan karena dari surat izinnya kan juga sudah ada. Iya. Gitu. Dari izinnya juga sudah ada. Iya. Terus karena memang jenengan kan juga mungkin karena mungkin dulunya Iya. dulu jenengan Pemulung mati sendiri, rasa. pemulung. Iya. Ya itu tadi karena ada yang pengen minta bantuan didoakan Iya. biar sembuh biar nah itu perkiraan awalnya itu sudah berapa tahun guys jenengan? Saya sebenarnya sudah hampir 10 tahun ya Kang ya. Hampir Karena 10 tahun. iya karena saya di sini dari tahun 2006 itu beliau tadi tahu. Nah dari ini yang gini Gus, Iya. sekarang baru ingat. Iya. Kan sebenarnya kemarin itu saya pengen kesini itu sudah dari 2 bulan yang lalu. Sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol seperti ini. Cuma Iya. saya itu denger ora iso Mas Rono piye. Rono le sampean antri tok itu bayar 2 juta. Nah, antri Iya. tok sampean misalkan janjian itu harus bayar 2 juta. Nah, itu benarnya gimana? Aku pengen tahu Nah. dari jenengan sendiri. Inilah makanya Imam Syafi'i mengatakan kita jangan mudah percaya sesuatu hal kalau hanya mendengarkan tapi belum bisa melihat. Melihat dalam hal di sini dan dalam kitabnya itu diterangkan melihat itu secara langsung, tidak lewat orang lain atau media sosial. Dalam arti melihat secara langsung. Ini bisa dibuktikan karena saya sudah sering menyampaikan bahwa ketika datang itu yang penting pertama bawa KTP. Kenapa KTP? Karena rumah kita ini adalah sebuah yayasan. Ya. Yayasan yang di mana kini setiap orang banyak yang datang. Nah, orang yang datang itu harus membawa surat identitas. Karena apa? Karena ini nanti menjadi laporan kita ke desa maupun ke polsek gitu bahwa ada tamu yang datang itu adalah syarat yang utamanya. Nah, setelah nanti bawa KTP daftar, setelah daftar nanti langsung diruqyah, setelah diruqyah nanti diterapi. Setelah diterapi sudah gitu loh. Itu kalau gini. Ya. Berarti misalkan kalau saya sini cuma kepengin nggak berobat misalkan ya. Iya. Saya kesini Banyak. pengen silaturahmi. Nah, itu bayar nggak? Nah, ini perlu saya jelaskan Nah, Iya. dulu. Ah. Iya. Itu Ini, yang saya- itu yang perlu untuk saya beritahukan, bisa ditanyakan ke pasien-pasien saya, hampir 40, kadang sehari 100, itu yang berobat mungkin hanya sekitar 30 dan 20. Yang lainnya hanya untuk silaturahmi atau hanya untuk ruqyah saja. Gitu. Itu sama sekali tidak dikenakan biaya, begitu. Sama sekali tidak dikenakan biaya. Lalu bagaimana ketika seseorang yang dikenakan biaya? Kembali lagi seperti di dalam kitab Mambaul Hikmah diterangkan. Contoh, ketika kita berdoa di situ atau di dalam kitab Asal-Kar An-Nawawiyah nggih, ketika kita berdoa di situ ada 3 tahapan. Yang pertama, doa dengan ucapan, cukup muga-muga jenengan mari. Ada doa dengan perbuatan. Contoh, ketika kita pengen ketika kita ingin berobat kita bersedekah. Bersedekah ke orang lain atau ke anak yatim dan sebagainya. Yang ketiga, berobat dengan barang. Contoh, bikin selamatan. Kita orang Jawa ben selamat itu sering-sering bikin selamatan. Lah bikin selamatan, bikin tumpeng atau bikin selamatan seperti daun-daunan. Lah itu kan dikembalikan kepada orangnya lagi kalau mau. Kalau mau, dan itu pun juga untuk orang itu sendiri dan nanti dimakan Kalau bersama-sama. menurut saya wajar aja sih, masalahnya kayak kita ibaratnya awake dhewe lara panas nih dari dokter suntik dia pasti bayar. Kan seperti itu logikanya, logika Ya. simpelnya aja ya. Dan kan? yang jelas saya selalu menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang datang, saya sama sekali tidak bisa menyembuhkan. Dan saya sama sekali tidak menjanjikan kesembuhan. Makanya saya selalu mengatakan, panjenengan kalau datang ke Padepokan, niatkan untuk menyambungkan tali silaturahmi. Jangan berniat datang harus sembuh. Karena orang sakit ini kan biasanya ke alternatif kan karena sudah sangat terdesak. Sudah berobat kemana, nggak sembuh. Ujung-ujungnya mentok-mentoknya kan ke alternatif. Jadi kebanyakan alternatif ini mentok-mentoknya kan gitu. Dan itu tergantung dari individu masing-masing kan, Iya. juga nggak ada paksaan. Kan ini loh, tak goreng tak tambah kan seperti itu kan gitu ya. Ya intinya mereka datang minta untuk didoakan, dan saya sebagai orang Jawa, wong Jawa makanya ini, wong urip kudu urup. Ini simbol saya, wong urip kudu urup. Dalam arti di dalam agama kita, agama Islam, orang hidup itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Dalam arti kita harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Tapi masalahnya Kang, ketika berbuat baik, wih nggak cukup baik tok. Ya pasti enak ujian nih, ada ujiannya. Maka kita ketika berbuat baik harus disertai dengan
keikhlasan dan juga harus disertai dengan kesabaran. Panjenengan kalau semuanya tidak pernah sholat, tiba-tiba sholat, Allah iki sholat so alim we, pakai kayak beginian sok nyai we, jual agama, kan gitu bahaya. Tapi kalau kita melakukannya karena Allah, mbok diomong model piye ndak masalah, ndak jadi masalah. Berarti ada kejadian seperti ini, perasaan jenengan gimana, Gus? Alhamdulillah. 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 Baik-baik Demi saja. Allah, bulan Suro, Iya. kalau orang Jawa bilang, makanya bulan Suro itu orang Jawa ndak boleh hajatan, ndak boleh senang-senang karena ini adalah bulan kesedihan, di mana cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia di dalam kisah Karbala. Ketika itu cucu baginda Rasulullah dibunuh gitu. Ya. Ini adalah bulan kesedihan dan alhamdulillah terjadi hal-hal yang itu ya apa sih dinikmati mawon, ini sudah kersane Gusti Allah. Jadi begitu ya, aja. Kalau bagi saya alhamdulillah ya jenengan alhamdulillah dari kejadian ini viewer saya kan kayak gitu. Bahwa pernah Barakallah, juga. barakallah. Alhamdulillah Oke. bisa Kita nggak munafik, bisa jadi kita ketemu nggak langsung. munafik. Siap. Alhamdulillah. Dari dengan seperti ini pun dari kemarin saya di kolonial sudah 3 kali loh ketemu jenengan. Gus. Insyaallah, insyaallah. Jenengan sama keluarga sama istri masih makan ya wes saya sama Iya. salam tok sama foto tok. Nah, baru ini lah ini hikmahnya kan hikmahnya. Ya ini terus terang saya tidak munafik dengan saya Iya. seperti ini akhirnya saya bisa ngobrol-ngobrol santai. Siap, Dan alhamdulillah. alhamdulillah bisa menguak sedikit lebih banyak tentang Nggih, yang informasi terpenting- yang kemarin dari saya Siap. dari masih blank ternyata dijelaskan oleh kalian dari situ. Iya, tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah, Kang. Nggih. Wong gak enek masalah golek masalah kok. Iya ah. Iya, betul. Orang di bojo pengen duwe bojo. Di bojo kira-kira di masalah ora? Pasti duwe masalah, pasti berantem kan gitu ya. Kan begitu. Nggih. Nggih, barakallah, monggo. Semua orang hidup itu punya masalah. Yang terpenting bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Allah yang memberikan masalah. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, Kang, ini juga penting sekali untuk dipahami. Panjenengan sebagai penggiat media sosial Iya. itu harus benar-benar ketika panjenengan di dunia sosial ini harus bisa mencerdaskan masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu mudah sekali terkena opini-opini yang tidak baik. Ini nanti menjadi masalah begitu. Karena hoak itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya di masyarakat kita itu sangat makanya kita sebagai masyarakat harus pintar ketika bermedia sosial, itu harus benar-benar pintar lah di situ gitu. Dan mungkin dari percakapan ini kan nanti akhirnya kan para masyarakat luas kan juga akhirnya tahu ya kan, mungkin Iya. dari channel-channelnya YouTube dari teman-teman semua kan akhirnya bisa tahu keberadaan jenengan itu yang seperti ini. Jadi kemarin yang dengar-dengar ternyata ke sini itu juga tidak harus bayar, kalau ini cuma hanya silaturahmi. Nah itu yang di benak saya dari kemarin kan, Iya. aku pengen Rono, saya nggak iso pasti Rono tak ilo bayar 2 juta kan. Makanya harus Informasi kan seperti itu. masuk dulu, terus daftar dulu, setelah daftar nanti ikut ruqyah. Setelah ikut ruqyah apakah mau melakukan selamatan atau enggak itu terserah orangnya, tidak sama sekali dipaksakan. Jadi daftar, setelah daftar masuk ruqyah, setelah ruqyah nanti diterapi pakai kunir, setelah diterapi nanti minum degan sama madu, kalau mau pulang ya sudah silakan pulang, nanti pulang dibawakan daun bidara dan setelah itu disuruh pulang sudah begitu. Seperti di konten-konten Mas Gus. Iya. Ya. Iya, tapi ketika seseorang di ruqyah terus kok tiba-tiba seperti orang Tulungagung, itu ada beliau itu ketika di ruqyah beliau itu muntah paku, itu beliau sendiri muntah paku, dan ketika di ronsen itu di dalam tubuhnya ada 9 paku kalau tidak salah. Itu kelihatan di ronsen ya. Iya, ada foto. Besok insya Allah ikut saya ke sana gimana? Kemana? Ke Tulungagung. Siap. Siap. Apa? Nah, di sana itu ada rumah sakitnya, terus di sana juga ada foto ronsennya, di kakinya ada 2, di perutnya dan di kepalanya dan lain sebagainya. Nah, itu tanpa kita sengaja ketika kita meruqyah itu keluar paku di dalam tubuh orang itu gitu. Itu ada orang di Tulungagung. Nah, kejadian-kejadian seperti inilah yang terjadi terkadang juga di luar dari Nalar pemikiran kita, nalar kita gitu. Pokoknya yang terpenting tenanan ngono ya, Kang. Jadi konten kreator ya, jadi konten kreator sing tenanan yang baik, yang terpenting tidak menjelek-jelekkan orang lain, berkarya dengan hasil karya sendiri begitu. Siap. Ya, ya. Dan yang lebih penting lagi gini, Kang. Tadi kembali ya masalah dukun ya, Kang ya.
Yang penting kalau jadi dukun itu ya benar-benar dukun, nggak ngedukun atau senang dipanggil dukun. Kalau kiai ya benar-benar kiai, yang sepenting nggak ngiai senang dipanggil kiai. Atau gini loh bahasanya, kalau kita jadi orang kaya, ya memang kesannya Gusti Allah kita jadi orang kaya. Yang penting nggak sok kaya atau senang dipanggil kaya. Terus kalau semuanya kamu itu ditakdirkan sama Allah jadi orang kaya, terus bagaimana? Kerja semuanya sukses. Itu kesannya Gusti Allah. Kan begitu. Apa kamu, "Ndi, duduhana sugihmu, jajal. Aku pengen roh," kayak gitu kan. Berarti kalau ada yang seperti itu kan ya lucu kan gitu ya. Itu ya kayak gitulah. Oke. Oke, cukup. Siap. Oke. Terima kasih. Besok ketemu Agung jam berapa kira-kira? Insya Allah besok sekitar jam Siang. 2 lah, jam 2 Jam siang. 2. Iya. Jam 2 siang. Karena kalau siang saya harus ngulang ngaji Misalkan santri dulu. saya ikut ke sana, saya berarti konfirmasi ke kemana? Boleh nanti langsung ke saya, enggak apa-apa. Ke Padepokan sini. Daftar ke situ terus nanti langsung sama saya. Oh, gitu. Gitu sayang. Kesananya naik mobil, Bapak mobil sendiri. mobil sendiri ya. Mobil sendiri boleh, ikut saya boleh gitu. Sambil jalan-jalan lah gitu. Karena terkadang ada orang yang mengatakan bahwa nggak mungkin jin itu bisa memindahkan barang. Kalau sampean ngaji, Nah, itu. kalau sampean ngaji, bagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu menyuruh jin untuk memindahkan sebuah Kan, kerajaan. kerajaannya. Nah, disitulah yang perlu untuk kita pahami. Memang kegaiban itu untuk diimani, bukan untuk Karena memang saya sendiri juga belum pernah melihat ya, belum Iya. pernah melihat. Jadi Iya, cuma hanya diimani saja. ada yang bisa, ada yang ngomong enggak. Nah, itu Iya. kita kan perlu membuktikan juga kan. Siap, siap, Kalau siap. saya itu lihat sendiri tapi di sampai konten-konten Berarti semuanya. perkiraan berangkatnya sini jam 2 dari sini, Gus. Cik. Insya Allah jam 2, karena pagi nanti saya harus ngulang ngaji. Nanti Nanti saya sebelum jam 2 insya Allah sudah sampai sini. Siap. Setengah 2 lah, setengah 2 sampai sini gitu. Nanti langsung ke sing sebelah utara gitu. iya. Dan sekarang ada yang lebih ngeri lagi daripada santet Banaspati, ada kayak santet Buhul, dan ada yang lebih bahaya lagi, Kang. Santet media sosial. Akan gampang berubah pikiran seseorang. Ya. Ini kalau kita nggak benar-benar pintar, waduh, bahaya seperti ini, Kang. Karena apa? Karena media sosial ini bisa menjadi sesuatu hal yang buruk kalau kita tidak benar-benar pintar di dalam memahami ini, gitu loh. Itu sangat berbahaya. Makanya ya harus pintar-pintar lah sebagai masyarakat ketika melihat media sosial begitu. Itu yang harus perlu untuk dipahami.